rahimakumullah. Ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansi wal imamu yahdu faqad lagha wa man lagha falatun adala ansitu wasma'u falakun faqimu ala minbad la'alakum tuflihun ansitu rahimakumullah ansitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rujja fahdur. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat ibadah rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja tidak ada yang patut kita ungkapkan saat ini selain ungkapan syukur kepada Allah, syukur dengan pengakuan hati bahwa hari ini kita masih hidup semata-mata karena Allah masih berkenan. Kita hari ini masih diberi umur bukan karena masih layak diberi umur, tapi karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita hari ini diberi sehat bukan karena kita layak untuk sehat, dan semata-mata karena Allah masih berkenan memberikan nikmat sehat kepada kita. Dan nikmat itu disyukuri dengan ucapan sekurang-kurangnya ucapan alhamdulillah. Meskipun ucapan itu tidak akan bisa mencukupi. Seandainya semua rambut dalam tubuh kita menjadi lidah dan mengucapkan terima kasih atas nikmat Allah, tidak akan pernah cukup. Manusia tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, apalagi mensyukurinya.
Kalau seandainya tidak ada tuntunan Allah, kita akan kesulitan mencari kata untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Maka Allah mengajarkan, laqul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah diarahkan dengan perbuatan, dengan memenuhi perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita jauh sebelum kita bisa mengucapkan syukur atas nikmat itu. Jadi kita telah mendapatkan nikmat Allah jauh sebelum kita bisa mengucapkan syukur atas nikmat Allah tersebut. Makanya tidak boleh kita menghentikan syukur kita kepada-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya dan akhirnya. Pada hari ini ada beberapa keutamaan yang berkumpul. Pertama adalah hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Yang kedua, hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Dan yang ketiga, hari ini bertepatan dengan bulan Haram. Jadi Allah berkenan memberikan kita kesempatan bertemu pada satu hari, terkumpul tiga keutamaan. Hari Jumat, 10 Muharram, dan bulan Haram. Siapa orang yang mengagungkan amaliyah di bulan ini, Allah menggandakan kebaikan. Siapa orang yang dengan sengaja terang-terangan berbuat dosa di bulan-bulan ini, maka Allah akan segera memberikan balasan hukumannya karena meremehkan kemuliaan bulan ini. Ikhwatul iman, tentu kita masih merasakan hangatnya pergantian tahun Hijriah dari 1447 ke 1448. Hijrah itu pada intinya adalah mengajarkan pengorbanan dan ketawakalan dalam berjuang. Makanya tahun Islam tidak memakai tahun kematian Rasulullah, tidak menggunakan tahun kelahiran Rasulullah. Tetapi tahun Islam menggunakan peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah bulan Rabiul Awal, tetapi perencanaannya bulan Muharram. Makanya peringatan itu diadakan pada bulan Muharram. Bulan Islam itu diawali oleh bulan suci Muharram dan diakhiri oleh bulan suci Dzulhijjah. Kita mengambil makna dari peristiwa hijrah tersebut. Hijrah itu ada dua, ada hijrah fi ayyi waqtin sewaktu-waktu, ada hijrah fi kulli waqtin setiap waktu. Hijrah yang fi ayyi waqtin sewaktu-waktu itu adalah hijrah Rasulullah dahulu. Rasul mengatakan la hijrata ba'da fathi, tidak ada lagi hijrah setelah hijrah. Dalam artian hijrah yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW. Nah, bagi kita sekarang yang hidup saat ini, kita harus senantiasa hijrah fi kulli waqtin setiap waktu. Dasarnya adalah perintah Allah Al-Mudaththir ayat 5 tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warruja fahjur. Dan dari segala macam keburukan kamu harus menjauhi. Fahjur, berhijrahlah. Itulah hijrah umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Di dalam tafsir Al-Mawardi, ayat warruja fahjur mengandung beberapa pengertian.
Pertama, waroda fahjur mengandung makna wasyirka fahjur, dan dari kemusyrikan kamu harus menjauh. Dulu memang orang-orang itu hijrah dari musyrik ke tauhid, dari nyembah berhala kepada Allah. Kemusyrikan itu akan terus ada, termasuk sampai hari ini. Bahkan kemusyrikan hari ini lebih dahsyat dari kemusyrikan masa lalu. Dulu orang-orang jahiliyah hanya menyembah patung orang-orang soleh, tidak menyembah patung preman, tidak menyembah patung orang jahat. Hanya orang-orang soleh saja yang disembahnya. Lata, Uja, Manat, Hubal, itu orang-orang soleh yang dijadikan patung. Musyrik sekarang yang datangi bukan hanya kuburan orang-orang soleh, kuburan bekas penjahat pun itu didatangi. Ada kuburan yang terkenal dulu berhidup nanti jago pelet, ayu AWW, didatangan karena yang lain. Itu perbedaan antara syirik zaman dulu dengan sekarang. Syirik zaman dulu, musyrik zaman dulu, orang menyembah berhala pada saat dia mendapat kesenangan. Lalu dia berpesta pora sambil menyembah berhalanya. Tetapi pada saat dalam keadaan dapat musibah, mereka lemparkan berhala langsung menyembah Allah. Fa'idza raqibu bil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik onta di padang pasir yang seperti lautan dan membawa berhala yang kecil-kecil, tiba-tiba ada badai pasir yang luar biasa. Mereka kemudian melempar berhala dan langsung berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari bencana ini. Bahwa manazahum ilal bari idahum musyrik. Setelah sampai selamat, musyrik lagi. Zaman sekarang musyriknya suka duka. Dalam keadaan suka, dia berpesta pora dan memberikan persembahan kepada makhluk tertentu, dewa tertentu. Dalam keadaan dapat musibah sama, memohon pertolongan kepada Mbah Anu. Saat suka musyrik, saat duka pun musyrik. Musyrik orang dahulu hanya musyrik uluhiyah, menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka meyakini yang ngurus rezeki hanya Allah. Nyembah berhala tapi yakin yang nyembah yang memberikan rezeki hanya Allah. Tapi musyrik hari ini nyembah kepada selain Allah dan langsung menganggap yang memberi ikan di laut Nyai Anu, yang memberikan kesuburan di gunung itu Mbah Anu. Saat berbahagia dan senang-senang dia mempersembahkan kesadian kepada berhalanya. Saat duka pun hari ini sama-sama berbuat. Makanya momentum hijrah ini membuat kita ingat supaya kita menjauhi fenomena kemusyrikan, baik kemusyrikan yang terasa maupun yang tidak disadari. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemusyrikan yang aku tahu dan dari kemusyrikan yang aku tidak tahu. Apa kemusyrikan yang diketahui? Contoh ibadah bukan karena Allah itu musyrik kecil. Ada kemusyrikan yang tidak disadari. Ada di rumah tiba-tiba ada kupu-kupu datang. Wah, rek aya anu. Itulah musyrik yang tidak diketahui. Rek berangkat bepergian tiba-tiba aya manuk atau leper. Abalah ngomong, wah ayah naon ya? Tawakalnya kepada Allah hilang karena melihat fenomena yang tidak rasional. Rek pilih nyapa terjadi gara-gara ayah manuk kiber kabelah kengka. Wah
itulah musyrik yang tidak disadari. Dan dulu mah tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi kita harus terus berupaya warruja fahdur, wasirka fahdur. Dari fenomena kemusyrikan kita menjauh. Karena musyrik itu jangankan segede peluru, segede kacang hijau bisa menghancurkan ibadah. Ada orang yang puluhan tahun dia ibadah, umroh tiap tahun, hajinya berkali-kali, di ujung hidupnya dia musyrik, hancur semua amaliannya. Habitat akmaluhu. Yang kedua, kita harus berhijrah wal kasla fahjur, dan dari kemalasan terhadap perintah Allah jauhkan, ganti dengan semangat memenuhi kewajiban-kewajiban dari Allah. Contoh sholat. Dari sikap malas sholat kepada sikap bersungguh-sungguh saat mendengar panggilan sholat. Ada survei yang menyebutkan tahun 2020 kurang lebih bahwa umat Islam Indonesia 99,5% melaksanakan sholat, yang tidak cuma 0,5%. Jadi luar biasa hebat. Umat Islam Indonesia berdasarkan survei yang suka melaksanakan sholat 99,5%, yang tidak sholat 0,5%. Tetapi dari angka tersebut diurai lagi, yang suka, yang selalu berjamaah 5 waktu hanya 2%. Yang suka berjamaah 5 waktu. Yang kadang-kadang berjamaah 7%. Yang kadang-kadang tidak berjamaah 29%. 33% sering melaksanakan sholat tadi ayat benar. Lalu 26% terkadang sholat 5 waktu berarti tar sholat berbanyak. Saya yakin jemaah asyidik yang semuanya mayoritas adalah birokrat, termasuk yang 2% yang selalu sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dan kalau belum, marilah kita menjauhi kemalasan dari mengabaikan kewajiban sholat, dari sungguh-sungguh menjaga nilai-nilai sholat. Barakallahu fiikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa semua kita menghitung kelahiran dengan menggunakan tahun Masehi. Mungkin hampir sedikit yang menghitung kelahiran menggunakan tahun Hijriah. Kalau kita membandingkan kelahiran dengan tahun Masehi dan tahun Hijriah, maka usia kita setahun lebih tua. Kalau hari ini usia kita 50 dengan hitungan Masehi, Januari, Februari, coba dihitung dengan hitungan Hijriah mungkin 51 tahun. Di situ sekali-kali harus dicoba dihitung itu. Jangan merasa masih muda sebagai takiroh beribadah. Ikhwatul iman, ibadah Allah, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul mengajarkan satu doa,
Muhammad, ucapkanlah bacaan ini. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa Rasul hijrah. Yang artinya, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat hijrah dengan masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari kota Mekah ini dengan keluar yang baik. Nah, bagi kita doa ini adalah banyak keperluannya. Pertama, ketika kita dapat jabatan, naik pangkat dari eselon 4 ke eselon 3 ke eselon 2, ucapkanlah Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami kepada jabatan ini dengan cara masuk yang baik, bukan dengan cara transaksi wanipiro. Dan saat aku nanti pensiunkanlah aku dengan baik pula. Sudah masuknya haram, keluarnya penjara. Naudzubillah min dzalik. Jadi doa tadi sangat berguna bagi orang-orang yang hari ini mau berebut mengisi jabatan-jabatan. Silakan, sepanjang jabatan itu adalah hak, ambil. Tapi yang berebut sama orang lain. Banyak orang yang nampak-nampaknya punya jabatan tidak membaca doa ini. Doa tadi bisa untuk bisnis. Ya Allah, pada saat aku mau berbisnis, semoga aku masuk ke area bisnis yang baik, dan nanti saat ada masalah semoga ada solusi yang baik pula. Dan yang ketiga, doa ini bisa kita mohon kepada Allah saat kita menghadapi kematian. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kubur dengan masuk yang baik, bersih dari dosa, dan keluarkanlah aku nanti saat bangkitan dengan bangkit yang baik, tidak menjadi orang-orang yang durhaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ibadallah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa terhindar setiap saat dari hal-hal yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang baik. Untuk itu, wakil Tuhan mengajak semua pihak, kita semua mohon kepada Allah dengan berdoa dan diaminkan oleh hati kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati ni'matik wa jami'i sawatik. Allahumma anjil muslimin di Palestina wa fi kulli makan. Allahumma anjil muslimin di Palestina wa fi kulli makan. Allahumma anjil muslimin di Palestina wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka as-salam wa hayna rabbana silatu wa adkhilna jannata darasal tabaraka rabbana wa ta'ala jalal wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وحده اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا بيوم القيامة بجملة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا آمين يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين